Ivan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ibu Sulistiani SPD dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat. Dan tak lupa sholat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk itu, baik, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Mela Maharani Putri, biasanya dipanggil Mela. Asal sekolah saya SMK Negeri 1 Pogalan, duduk di bangku kelas 11 SMK dengan jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Saya di sini sebagai host yang akan mengawali kegiatan pada siang hari ini. Sebelum itu, untuk mengatur jalannya presentasi agar berjalan lebih baik, saya akan membacakan beberapa aturan yang harus pemirsa patuhi. Yang pertama adalah ketika presenter menyiapkan materi, pemirsa diharapkan untuk mematikan mikrofon terlebih dahulu. Yang kedua, dilarang bertanya di tengah-tengah presentasi, karena nanti di akhir presentasi akan ada sesi tanya-jawab. Dan yang ketiga, untuk sesi tanya-jawab hanya dibatasi maksimal 2 pertanyaan. Sekiranya semua pemirsa sudah paham dengan aturan yang saya bacakan tadi, acara saya berikan kepada Nidia Gracia Prastiti sebagai moderator yang akan mengatur jalannya presentasi pada siang hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mela Maharani untuk mengizinkan saya menjadi moderator dalam acara ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Nidia Gracia Prastiti dari SMKN 1 Pogalan. Saya sebagai moderator mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah mengumpulkan kita di siang acara ini dalam acara Virtual Coordinator Training yang ke-9 tahun 2021. Saya juga berterima kasih kepada Ibu Sulistiani SPD yang dikarenakan mau meluangkan waktunya agar menjadi instruktur kami pada siang hari ini. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman kami, Mela Maharani dan Karisma Nuriski, karena telah bersedia menjadi host dan presenter kami. Di siang ini, kita akan berbicara tentang kepemimpinan yang akan dibawakan oleh presenter kami, Karisma Nuriski. Tapi sebelum itu, ada baiknya jika saya memperkenalkan terlebih dahulu presenter kita. Ia adalah Karisma Nuriski, seorang siswa kelas 11 dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Pogalan Trenggalek. Di sana ia mengambil kejurusan Teknik Komputer Jaringan. Teman kita ini lahir di Trenggalek tanggal 12 Juni 2003 dan saat ini ia beserta keluarganya tinggal di Munjungan Trenggalek. Tanpa menunggu basa-basi lebih lanjut, mari kita sambut Karisma Nuriski. Karisma Nuriski, dipersilahkan. Baik, terima kasih Nidia Gracia Prastiti yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan materi pada sore hari ini. Sebelumnya saya sudah tidak perlu berkenal lagi ya karena sudah disebutkan oleh moderator kita tadi. Baik, langsung saja kita langsung masuki ke materi. Baik, apakah slide-nya sudah kelihatan? Sudah. Baik, untuk materi kita sore hari ini yaitu dengan tema kepemimpinan. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang kepemimpinan, ada baiknya kita harus mengetahui dulu apa sih arti dari kepemimpinan. Perlu diketahui antara pemimpin dan kepemimpinan itu memiliki arti yang berbeda. Pemimpin adalah orang yang memberikan sebuah instruksi, sebuah arahan, sebuah perintah kepada bawahannya. Nah, sedangkan kepemimpinan merupakan proses bagaimana seseorang dalam mengatur, seseorang dalam mengelola sebuah keorganisasian atau tim. Nah, baik, lanjut. Berbicara tentang kepemimpinan, kita tidak lepas dari tokoh-tokoh dunia yang sangat luar biasa dalam
era kepemimpinannya, seperti halnya Abraham Lincoln, George Washington, Adolf Hitler, Insinyur Soekarno, yang telah beliau ini merupakan pemimpin yang membawa perubahan dunia di era masanya. Baik, di dalam kepemimpinan ada beberapa gaya kepemimpinan atau model. Seperti halnya yang pertama ini gaya otoriter. Gaya ini gaya pemimpin yang otoritik, artinya sangat memaksakan dan mendesak kekuasaan pada bawahannya. Bisa dikatakan seolah-olah pemimpin ini seolah-olah ketika berpendapat, pendapatnya itu sudah paling benar dan tidak ada yang bisa mengalahkan pendapatnya untuk diambil menjadi sebuah keputusan. Seperti itu. Lanjut, model gaya laissez-faire. Di sini artinya pemimpin yang memberikan kebebasan kepada bawahannya. Namun perlu teman-teman ketahui, kelemahan dari gaya kepemimpinan ini yaitu ketika sebuah organisasi atau forum yang anggotanya ya kurang memiliki kompetensi yang lebih lah. Di sini pemimpin akan kesulitan untuk memonitoring jalannya kepemimpinannya. Baik, lanjut. Gaya kepemimpinan demokratis. Pemimpin yang bersikap tengah antara memaksakan kehendak dan memberikan kelonggaran kepada bawahannya. Nah, seperti halnya begini. Ketika ada sebuah konflik atau permasalahan dalam suatu organisasi atau forum, seorang pemimpin mengutamakan musyawarah untuk mendapatkan mufakat dan mengutamakan aspirasi dari anggotanya. Jadi di sini antara si pemimpin dengan anggota itu berkolaborasi untuk mencari atau mendapatkan sebuah jawaban atau tujuan yang sama. Baik, lanjut. Model atau gaya kepemimpinan situasional. Pemimpin yang bersikap lebih melihat pada situasi ini kapan harus bersifat memaksa dan kapan harus moderat, serta pada situasi apa pemimpin harus memberikan kebebasan pada bawahan. Maksudnya pemimpin ini dalam memimpin sebuah organisasi atau forum ini bersifat melihat situasi kondisi. Ketika kondisi sedang kritis atau ada sebuah permasalahan, pemimpin bisa mengambil jalan keluar seperti ini. Terus kalau misalkan ada, katakanlah pemimpin sedang mengalami kendala atau organisasi mengalami kendala, pemimpin bisa memasuki di tengah-tengah persoalan. Jadi ya seperti ya itulah di sisi tengah-tengah situasi seperti itu. Baik, selanjutnya kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Pemimpin harus memiliki pengetahuan teknologi yang luas. Apalagi seperti di era ini, di era saat ini kita sedang masuk era 4.0, di mana teknologi sangat penting sekali untuk dipahami dan dipelajari. Ketika seseorang pemimpin gaptek dengan teknologi, maka tamatlah sebuah organisasi tersebut atau forum tersebut. Karena mau tidak mau, ketika kita ingin maju, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Baik, lanjut. Yang kedua, pemimpin harus memiliki pengetahuan organisasi yang luas. Yang ketiga, pemimpin harus memiliki public speaking yang memadai. Yang keempat, pemimpin bisa memecahkan masalah yang terjadi di dalam organisasi ataupun forum atau perusahaan atau perkantoran. Kelima, pemimpin harus bisa mengambil keputusan yang bijak dan tepat. Keenam, pemimpin harus bisa memanajemen anggotanya atau organisasinya dengan baik. Yang ketujuh, pemimpin harus memiliki motivasi dan tekad dalam memimpin organisasi dan anggotanya. Yang kedelapan, pemimpin harus memiliki sikap antusiasme. Sehingga ketika pemimpin sudah memiliki antusiasme, maka otomatis si anak buah ataupun anggotanya itu juga mengikuti sikap semangat dalam berorganisasi, dalam menjalankan tugas-tugas yang sudah dibagi dari pemimpin.
Baik, lanjut. Cara menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama adalah reward and punishment. Berbicara dengan reward and punishment, saya jadi teringat tokoh Jack Wilder. Nah, Jack Wilder ini pada tahun 1980 sampai dengan 1990 ini diangkat menjadi CEO di perusahaan GA, di perusahaan GA. Nah, ketika si Jack Welch diangkat menjadi CEO, nah si Jack Welch ini pertama kali yang menerapkan sistem atau tipe pemimpin reward and punishment. Nah, reward and punishment itu sendiri apa sih artinya? Reward adalah penghargaan dan punishment adalah hukuman. Nah, di sini Jack Welch mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Jadi gini, ketika si anggota yang dipimpinnya itu memiliki prestasi yang luar biasa, dia akan diberikan penghargaan, diapresiasi dengan tujuan ketika anggotanya diberikan apresiasi atau penghargaan itu agar bisa memotivasi kinerjanya agar lebih baik lagi, agar bisa lebih baik lagi daripada hari ini atau yang sudah dicapai itu. Dan ketika anggotanya melakukan sebuah kesalahan atau kinerjanya kurang baik, maka tak segan-segan Jack Welch memberikan sanksi atau punishment, hukuman, dengan tujuan supaya si anggotanya tersebut itu jera atau meminimalisir kesalahan yang sudah diperbuat. Baik, lanjut. Yang kedua adalah jadilah seorang mentor, bukan seorang mandor. Sekali lagi saya tekankan, jadilah seorang mentor, bukan seorang mandor. Nah, di sini maksudnya seperti ini. Perlu diketahui, banyak orang yang salah mengartikan antara mentor dan mandor. Sebenarnya mentor itu apa sih? Ya, mentor itu merupakan orang yang mendidik atau meluruskan atau membenarkan ketika kita sedang melakukan kesalahan. Seperti hanya kamu harusnya gini, jangan gitu. Nah, kalau mandor ya seperti Anda sudah ketahui lah. Mandor ya orang yang suka marah-marah dan menyalahkan anak buahnya. Nah, di sini pemimpin yang baik harus bisa menjadi mentor dari anggotanya. Dengan cara ketika anggotanya melakukan kesalahan, si pemimpin harus bisa membenarkan, harus bisa mengasih contoh. Oh iya, kamu itu salah, harusnya kamu gini, jangan begini lagi. Nah, ketika kita menjadi seorang pemimpin, jangan sekali-kali kita mempunyai sifat seperti seorang mandor yang hanya menyuruh dan memarahi tanpa kejelasan yang pasti. Nah, selanjutnya berikan motivasi kepada tim Anda. Maksud dari sini, ketika kita menjadi pemimpin, saya sangat yakin di dalam organisasi ataupun forum ataupun perusahaan, pasti si anggota atau dari isi organisasi itu pasti merasakan sebuah males lah, aduh saya gini, saya begitu, aduh. Nah, pasti itu terjadi. Nah, disinilah peran pemimpin sangat dibutuhkan untuk memberikan motivasi. Seorang pemimpin harus kreatif untuk memberikan motivasi kepada anggotanya supaya anggotanya bisa jauh lebih bersemangat lagi, bisa efektif dalam bekerja, dalam kinerjanya. Nah, jadi seorang pemimpin di sini sangat diperlukan dan sangat penting sekali untuk memberikan motivasi. Jangan sampai si anggota kita dimotivasi oleh anggota yang lain, kan nggak etis jadinya kalau pemimpinnya nggak mengasih motivasi ke anggotanya sendiri. Nah, ketika seorang pemimpin memberikan motivasi kepada anggotanya, otomatis si pemimpin dengan si anggota itu menjadi sangat dekat. Nah, disitulah nanti pemimpin akan disegani, pemimpin akan disenangi dan dikenang oleh anggotanya. Selanjutnya, bersikap terbuka terhadap tim ataupun di dalam organisasi. Tak heran jika di negara kita
biasanya terdapat suatu permasalahan yang agak nyeleneh sih, seperti halnya korupsi. Nah, dari korupsi inilah disebabkan karena atasan dengan yang bawahan itu tidak ada komunikasi dan saling tertutup. Nah, dari situlah ketika sudah terjadi persoalan antara si bawahan dengan si atasan itu saling menyalahkan. Saya nggak tahu, kamu yang harusnya gini-gini. Nah, ketika kita menjadi pemimpin, kita harus bersikap terbuka kepada tim dengan tujuan ketika kita sudah terbuka sama-sama dengan anggota, otomatis semua aspirasi atau semua pemikiran pendapat akan menjadi cair dan bisa diterapkan di dalam organisasi. Nah, jadi ketika kita jadi pemimpin harus bersikap terbuka terhadap anggotanya agar tidak terjadi sebuah kesalahan ataupun penyelewengan yang tidak diinginkan. Baik, yang terakhir, berikan tanggung jawab kepada tim. Memang berat memberikan tanggung jawab kepada anggota, apalagi ketika anggota kita kompetensinya kurang up. Sangat berat sekali rasanya untuk memberikan tanggung jawab kepada anggotanya. Namun ketika pemimpin sudah memberikan tanggung jawab itu tidak ketika seorang pemimpin tidak memberikan tanggung jawab atau tidak memberikan kepercayaan kepada tim, ya anggotanya akan menjadi seperti itu saja, tidak akan berkembang, tidak akan bisa mandiri, terus intinya terus hanya katakanlah hanya mengikut pada atasan saja. Jadinya ketika kita menjadi pemimpin, kita harus memberikan tanggung jawab pada tim kita walaupun si anggota secara materi masih kurang. Ketika pemimpin sudah memberikan tanggung jawab, seolah-olah si anggota tersebut akan mendapat kepercayaan. Oh iya, pemimpin sudah memberikan saya tanggung jawab, berarti beliau sudah memberikan saya kepercayaan. Saya harus gini, saya harus jadi lebih baik lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Iya, baik. Kepada moderator, saya ingin bertanya, mengapa dalam memilih pemimpin itu sangat penting? Terima kasih. Baik, Karisma Nuriskis dipersilakan untuk menjawab. Bagaimana? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sudah diberikan. Jadi begini, Anda tanya mengapa memilih pemimpin itu sangat penting. Jadi simpel saja, kita ambil contoh. Pemimpin itu kita ibaratkan sebuah sopir dan kita penumpangnya. Nah, ketika kita salah memilih sopir, nah sopir itu ugal-ugalan, lalu kita dibawa di dalamnya, sopir itu ugal-ugalan, lalu sopir itu menabrak orang ataupun nyemplung ke jurang. Nah, lantas apa yang terjadi kepada kita? Simpel saja seperti itu. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah sangat jelas. Karena jawabannya diberikan contoh secara langsung, mungkin saya sangat mudah sekali untuk memahaminya. Terima kasih. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Baik, saya Nidia Grisya Prastiti mau bertanya, mengapa seorang pemimpin harus menjadi mentor anggotanya? Terima kasih. Baik, terima kasih Nidia Grisya Prastiti atas pertanyaannya. Jadi begini, ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus selalu memonitoring anggota. Jadi ketika di dalam sebuah organisasi itu ada sebuah konflik antara si A dengan si B, nah peran si pemimpin itu sangat dibutuhkan sekali untuk melerai sebuah konflik. Pemimpin itu harus bisa menempatkan dirinya di antara kedua belah pihak yang sedang berseteru atau ada konflik. Nah, disitulah peran pemimpin sangat penting untuk menjadi mentor anggotanya.
Seperti itu. Karena pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang bisa memimpin dan pemimpin yang bisa dipimpin. Terima kasih. Apakah bisa dipahami, Lydia? Baik, terima kasih. Sangat mudah dipahami. Baik, mungkin presentasi yang dapat saya sampaikan cukup sekian. Apabila terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari sebuah kesalahan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Silahkan untuk Nidia Grisha Prastiti mengambil alih acara. Baik, terima kasih Karisma, sungguh materi yang sangat menarik. Nah, dari sana pun kita dapat mengambil kesimpulan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada gaya kepemimpinan yang selalu tepat dengan segala situasi. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman sekalian atas sesi tanya jawabnya. Presentasinya akan kami tutup, sisanya akan saya serahkan kepada host kami, Mela Maharani, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nidia Grisha Prastiti yang sudah mengatur jalannya presentasi pada siang hari ini. Presentasinya lumayan sangat luar biasa ya, dari materi yang diberikan presenter kita, Karisma Rizky, itu sangat luar biasa dan perlu diapresiasikan. Karena waktu sudah menjelang sore, mungkin ini yang bisa kita semua berikan. Sekian presentasi pada siang hari ini. Saya, Mela Maharani Putri, sebagai host, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ada salah satu kata saya yang menyinggung para pemirsa semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.